Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur, karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak joke nggak sih? Beneran aku tuh apa ya? Gak kuat kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Reza. Terus Reza nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Reza kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Sanang. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Maksudnya, tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Reza gitu ya. Mudah-mudahan sih Reza bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Reza bisa dapat pekerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak. Intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah, dinikmatin. Kalau Reza nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Reza terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman media. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi itu sebenarnya dari 2013. Aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih pekerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerjaan hari ini liburnya 4 bulan 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang
baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa hubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur, nggak ada kerjaan, akhirnya bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng. Walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya, sampai di media sosialku juga handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Kok tiba-tiba jadi besar seperti ini dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi dan banyak tawaran berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang Allah kasih. Aku cuma lagi jalanin prosesnya gitu, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan-makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata mudah-mudahan tidak berubah Resa yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga ya, ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, pekerjaan kan. Setiap orang punya kerjaan, cuman ibaratnya curhat, cuman bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk, udah jadi. Akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget jadi titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Ongsu juga. Iya. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Samenda, lagu Ruben Betran Peto, lagunya
Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan ataupun cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Kandenso, aku nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa ya, tapi insya Allah aku tahu semua orang-orang yang sudah berjasa buat aku dan Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Beto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben, buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Beltran juga baru selesai bikin album. Ya mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik lah, baik semua ya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan. Jadi insya Allah ke depan dan kokoh ada job lagu lagi lah buat Betron atau Mas Reza, mohon maaf nih, sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan.
banyak joke nggak sih? Ini beneran aku tuh apa ya? Gak kuat kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Resa, terus Resa nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Resa kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Sanang, kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah maksudnya. Tapi kan kembali lagi aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Resa gitu ya. Mudah-mudahan sih Resa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Resa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Resa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman media. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih pekerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerjaan hari ini liburnya 4 bulan, 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa hubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng, walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga, handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku
hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang main di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Oh, tiba-tiba jadi besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang Allah kasih. Aku cuma lagi jalanin prosesnya gitu, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu tok itu, ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesan. Aku juga punya bisnis jualan makanan-makanan rumahan kan di rumah adikku kan, buat ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesan. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga, ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman, masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, perjalanan. Kan setiap orang punya perjalanannya, cuman ibaratnya curhat, cuman bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena gini, aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk. Jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari Misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Longsu juga. Iya. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Samenda, lagu Betran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi, jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan ataupun cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Kang Denso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas. Ya mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa. Tapi ya, tapi
insya Allah tahu semua orang yang sudah berjasa buat aku dan keluarga. Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Beto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Beltran juga baru selesai bikin album, yang mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya mudah-mudahan hasilnya juga baik lah, baik semua ya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan, jadi insya Allah ke depan dan Koko ada job lagu lagi lah buat Beltran. Mas Reza, mohon maaf nih sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak job nggak sih? Ini beneran aku tuh apa ya? Gak kuat Kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Reza. Terus Reza nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Reza kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Sanang. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak
nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Maksudnya, tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Resa gitu ya. Mudah-mudahan sih Resa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Resa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa Mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan, alhamdulillah mereka satisfied, produser juga mau tanya, alhamdulillah. Terus banyak, intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir, walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah, dinikmatin. Kalau Resa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga ucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman itu. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013, aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih pekerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerja hari ini liburnya 4 bulan, 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa ngomongin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng, walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga, handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget, dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang main di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Oh, tiba-tiba jadi besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak kawan-kawan yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang lokasi. Aku cuma lagi jalanin prosesnya aja, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu
tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesan. Aku juga punya bisnis jualan makanan-makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesan. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga ya, ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman, masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, pekerjaan kan. Setiap orang punya kerjaannya, cuman ibaratnya curhat, cuman bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena gini, aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk, udah jadi, akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget jadi titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari Misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Longsu juga. Iya. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Sarwenda, lagu Veteran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi, jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan atau cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Kandenso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa ya. Tapi insya Allah aku tahu semua orang yang sudah berjasa buat aku dan keluarga. Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Veteran Beto
Jumbak satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada karena kan Beltran juga baru selesai bikin album yang mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun, tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya mudah-mudahan hasilnya juga baik lah, baik semua ya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan, jadi insya Allah ke depan dan Koko ada job lagu lagi lah buat Beltran. Mas Reza, mohon maaf nih sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TokTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta, boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini, dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen, ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak job nggak sih? Beneran aku tuh apa ya? Udah kuat Kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan, dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Reza, terus Reza nanti bisa jadi bagian dari Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Reza kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama sana, kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Maksudnya, tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk
motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Resa gitu ya. Mudah-mudahan sih Resa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Resa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa Mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan, alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak, intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depannya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Resa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga ucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman media. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih pekerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerjaan hari ini liburnya 4 bulan, 5 bulan gitu karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa ngomongin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng. Walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga, handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang ya, buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Kok tiba-tiba jadi besar seperti ini dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi dan banyak tawaran yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang lokasi. Aku cuma lagi jalanin prosesnya aja, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan-makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata mudah-mudahan tidak
tidak berubah Resa yang ya gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus ya di sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga ya, ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman, masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting begitu aja, karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, pekerjaan kan. Setiap orang punya perjalanan, cuman ibaratnya curhat, cuman bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk, udah jadi. Akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget jadi titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari Misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Onsu juga. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Sarwenda, lagu Ruben Betran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi ya di sembako. Ya ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan atau cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Kandetso, aku nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa ya, tapi insya Allah tahu semua orang yang sudah berjasa buat aku dan Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Betran Beto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Betran juga baru selesai bikin album. Ya mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan, ya mudah-mudahan hasilnya juga baik lah, baik semua ya. Karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan, jadi insya Allah ke depan dan kokoh ada job lagu lagi lah buat Betran. Mas Reza, mohon maaf nih sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial
TokTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak job nggak sih? Ini beneran aku tuh apa ya? Udah kuat kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Reza. Terus Reza nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Reza kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama sana. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Maksudnya, tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Reza gitu ya. Mudah-mudahan sih Reza bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Reza bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak. Intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga
dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi terus dalam arti kata akhirnya akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depannya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau rasa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman media. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? kalau aktif lagi itu sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku kerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerja hari ini liburnya 4 bulan 5 bulan gitu karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa hubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng. Walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang ya, buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang main di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Kok tiba-tiba jadi besar seperti ini dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi dan banyak tawaran yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang lokasi. Aku cuma lagi jalanin prosesnya gitu, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesan. Aku juga punya bisnis jualan makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesan. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata mudah-mudahan tidak berubah Resa yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini
tidak dibuat, tidak disetting ya begitu aja, karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, perjalanan. Kan setiap orang punya perjalanan, cuman ibaratnya curhat, cuma bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana yang baru mau balas ini udah masuk, jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget jadi titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari Misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza kayak Raffi, aku ternyata Ruben Onsu juga. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Sarwenda, lagu Betran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi, jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan atau cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Karudinso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa ya, tapi insya Allah tahu semua orang yang sudah berjasa buat aku dan Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah, pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Betran Peto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Betran juga baru selesai bikin album, yang mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan, ya mudah-mudahan hasilnya juga baik lah semuanya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan, jadi insya Allah ke depan dan toko ada job lagu lagi lah buat Betran. Mas Reza, mohon maaf nih sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa
aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Ressa Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Ressa merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak joke nggak sih? Beneran aku tuh apa ya? Gak kuat kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Ressa. Terus Ressa nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Ressa kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama sana. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah maksudnya. Tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Ressa gitu ya. Mudah-mudahan sih Ressa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Ressa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga aku tanya, terus banyak intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Ressa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Ressa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman. Jadi
maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku kerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerja hari ini liburnya 4 bulan, 5 bulan gitu karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa hubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng, walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya, sampai di media sosialku juga handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang ya, buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau rasa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang main di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Oh, tiba-tiba jadi besar seperti ini dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang lokasi. Aku cuma lagi jalanin prosesnya gitu, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini kebetulan jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesan. Aku juga punya bisnis jualan makanan-makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga-tetangga, alhamdulillah jadi banyak yang pesan. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata mudah-mudahan tidak berubah Reza yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga ya, ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita teman-teman masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, perjalanan kan setiap orang punya perjalanannya. Cuman ibaratnya curhat, cuma bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena gini, aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk udah. Jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku
nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, bacain sama aku satu-satu di like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget tadi titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari Misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Onsu juga. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Sarwenda, lagu Betran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah, jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi, jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan ataupun cuma-cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Denso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang aku balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa iya, tapi insya Allah tahu semua orang yang sudah berjasa buat aku dan keluarga. Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Betran Beto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Betran juga baru selesai bikin album. Yang mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik lah semua ya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan. Jadi insya Allah ke depan dan Koko ada job lagu lagi lah buat Betran. Mas Reza, mohon maaf nih sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 90 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, kan harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut.
Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Banyak joke nggak sih? Beneran aku tuh apa ya? Gak kuat kak Bisa suaranya. dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan. Dan alhamdulillah banyak banget orang baik dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Reza. Terus Reza nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Reza kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Sana. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Maksudnya, tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Reza gitu ya. Mudah-mudahan sih Reza bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Reza bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak. Intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Reza nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Reza terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman media. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku pekerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya kerja hari ini liburnya 4 bulan 5 bulan gitu karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku,
mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa hubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah senang banget, sangat senang, walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku tak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya, sampai di media sosialku juga handphoneku tuh nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau rasa dari awal cerita sama Kang Ferdi yang main di podcast itu nggak ada niat apa-apa, sekedar cerita perjalanan hidup. Oh, tiba-tiba jadi besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang berarti bisa jadi titik balik yang terbaik yang lokasi. Aku cuma lagi jalanin prosesnya gitu, ngikutin aja alurnya Allah mau bawa kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini di Keban jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan rumahan kan di rumah adikku kan, buat ke tetangga. Alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah dari orang kaya sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus jadi sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga, ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita teman-teman masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi, perjalanan. Kan setiap orang punya perjalanannya, cuman ibaratnya curhat, cuman bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena gini, aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk. Jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih ya Allah, balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari misalnya kemarin sempat terungkap juga orang-orang yang sempat membantu Mas Reza itu kayak Raffi, aku ternyata Ruben Onsu juga. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Samenda, lagu Betran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah. Jadi terus
banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi jadi sembako ya. Ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar ya, lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya pekerjaan ataupun cuma-cuma. Tapi makanya aku bilang juga di podcast Karudinso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang aku balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang lupa lebihnya, tapi insya Allah tahu semua orang-orang yang sudah berjasa buat aku dan keluarga. Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu untuk Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas Thalia anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Beto nyumbang satu lagu ya. Kalau sekarang masih ada ditawari kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Beltran juga baru selesai bikin album. Yang mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik lah, semua ya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan, jadi insya Allah ke depan dan Koko ada job lagu lagi lah buat Metron. Mas Reza, mohon maaf nih, sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kano94 yang mengatakan kalau kamu nipu 50 juta. Boleh ditanggepin nggak sih? Ini jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik. Kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan. Reza Herlambang jatuh miskin, orang tua tidur di samping rel kereta. Nama Reza Herlambang menjadi perbincangan lantaran ungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Reza Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Bahkan usai kejadian tersebut, Reza menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Tidak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Saat ini Reza merasa bersyukur